Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia kuliner, tempat wisata, dan tempat-tempat unik yang ada di wilayah Madiun sekitarnya. Oke Sobat ya, di sini saat ini saya berada di salah satu lokasi kolam renang Dinur. Yang mana di sini saya akan berbagi pengetahuan khususnya bagi YouTuber pemula untuk pengetahuan-pengetahuan dan berdasarkan pengalaman saya yaitu tentang bagaimana cara mendapatkan view agar video kita dilihat oleh banyak orang. Oke, ikuti videonya dan sebelum itu kita dengarkan intro yang satu ini. Baik, sobat YouTuber dimanapun berada, di sini di kesempatan kali ini saya sambil konten, sambil nge-vlog ya, tetap ingin berbagi pada teman-teman semuanya. Tentunya sahabat-sahabat YouTuber ya, saya pun juga masih sangat pemula dan saya juga masih banyak ingin belajar dari teman-teman YouTuber yang lain. Nah, tentunya dengan video ini saya ingin berbagi pengalaman dan saya ingin mendapatkan masukan-masukan ataupun saran dari teman-teman semuanya bagaimana agar video kita bisa cepat berkembang. Nah, tentunya di sini kita perlu belajar banyak dan kita perlu belajar dari YouTube yang lain atau YouTuber yang lain, bagaimana cara agar video kita bisa berkembang. Oke, sebelum saya lanjutkan, tentunya buat sobat YouTuber dan ataupun netizen yang lainnya yang baru saja berkunjung di channel saya, jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjutkan sobat ya. Jadi yang pertama adalah kita harus pandai-pandai dalam membuat judul. Judul ini sangat penting sekali sobat ya, karena judul ini adalah bisa menjadikan orang tertarik dengan video kita. Seringkali judul kita kalau kita tidak memperhatikan bagaimana cara membuat kita judul dan asal kita membuat judul, video kita pun juga tidak akan ditonton oleh netizen ataupun masyarakat umum. Karena itu judul sangat penting sekali kita buat dan kita susun, kita ciptakan tentunya berdasarkan sebuah kata-kata kunci. Nah, ini yang harus kita lakukan sobat ya. Nah, ini yang pertama sobat yang harus Anda perhatikan. Jadi judul tidak boleh tidak agar video kita benar-benar bisa menarik orang lain untuk melakukan klik video kita. Kemudian yang kedua itu adalah thumbnail. Nah, thumbnail ini sangat penting sobat ya. Saya selalu memberikan ketegasan dari hal thumbnail karena thumbnail ini adalah salah satu daya tertarik selain judul. Orang di dalam melihat YouTube itu yang paling utama dilihat itu adalah thumbnail kita. Tampilan cover kita ini adalah yang paling penting karena dengan melihat cover, dengan melihat tampilan awal, maka video kita bisa diklik ataupun tidak. Nah, karena itu thumbnail ini sangat penting sekali untuk Anda buat. Nah, di thumbnail ini harus kita munculkan dari video yang paling menarik. Tampilan gambar yang paling menarik di antara dari video kita. Nah, dan di thumbnail ini yang paling penting lagi juga buatkan kata-kata yang membuat orang penasaran untuk menonton video kita. Nah, biasanya orang akan melakukan klik video kita ketika melihat dari kata-kata yang ada di thumbnail. Ya, kata-kata yang membuat penasaran, kata-kata yang unik, ataupun kata-kata yang memang orang itu pasti akan mengklik dari video kita. Nah, biasanya video yang diklik oleh orang-orang dari yang menonton YouTube itu adalah kata-kata yang unik, kata-kata yang bikin penasaran. Namun ingat, kita harus pakai kode etik ya. Kode etik itu artinya apa? Kita harus membuat kata-kata unik atau kata-kata yang bikin penasaran, itu adalah kata-kata yang sesuai dengan isi video. Artinya harus selaras dengan video kita ya. Jangan asal kita membuat kata-kata kemudian tidak nyambung dengan video kita. Nah, ini biasanya akan menjadikan video kita spam. Nah, perhatikan itu sobat ya. Jadi thumbnail, kemudian kata kunci judul atau kata-kata clickbait yang ada di thumbnail itu harus Anda perhatikan. Kita tidak boleh asal membuat kata-kata yang kemudian orang lain
tertarik, kemudian tidak sesuai dengan isinya. Itu diperhatikan. Oke, yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah deskripsi ya. Deskripsi itu adalah memberikan gambaran singkat terkait dengan video yang kita akan berikan. Jadi ceritakan isi dari video secara singkat ya. Orang mungkin bisa melihat video secara full, tapi juga bisa melihat dari deskripsi. Dengan cara melihat deskripsi, maka dia akan bisa melihat keseluruhan dari materi yang ada di video. Nah, karena dalam melihat video, orang itu terkadang hanya melihat sampai dengan setengah ya, sampai dengan sepertiganya, dan jarang biasanya sampai dengan akhir. Nah, tentunya dengan deskripsi ini orang akan tertarik. Namun di dalam tip membuat deskripsi itu adalah buat kata-kata cerita yang bikin menarik ya, tetapi tidak sampai dengan selesai sehingga orang akan tetap penasaran menonton videonya sampai dengan selesai. Nah, itu salah satu trik sobat ya. Jadi deskripsi itu sangat diperlukan di dalam menyusun judul tadi ya. Jadi judul, kemudian thumbnail, kemudian deskripsi. Ini yang ketiga. Itu penting sekali ya sobat ya. Kemudian yang keempat itu adalah SEO tag ya. SEO tag itu adalah kata-kata kunci pencarian. Nah, kata-kata kunci pencarian ini pun juga sangat penting sobat ya, karena dengan kata kunci maka orang lain dengan mudah bisa menemukan video kita. Dengan memberikan kata-kata kunci, maka sistem atau algoritma itu akan membaca video kita, sehingga video kita akan direkomendasi oleh sistem algoritma. Dengan direkomendasinya oleh algoritma, tentunya ini akan memberikan ketertarikan dan memunculkan video kita di beranda-beranda orang lain. Nah, ini hashtag harus kita masukkan ya, atau SEO dari tagnya harus kita masukkan. Misalkan kita membahas tentang kolam renang, ya berarti kata kunci kolam renang. Kata kunci kolam renang Banyu Biru, kolam renang Nusantara Park, kolam renang apapun ya. Jadi yang berkaitan dengan kolam renang, kata kuncinya silahkan dimunculkan di SEO tag yang ada di setelah deskripsi. Kemudian yang terakhir itu adalah hashtag. Nah, hashtag ini juga adalah kata kunci sobat ya. Merupakan kata yang bisa mendapatkan video kita menjadi direkomendasi oleh algoritma. Nah, ini tentunya juga penting sekali ya. Dengan hashtag ini biasanya video kita juga akan direkomendasi oleh algoritma dan kemudian akan muncul di beranda-beranda oleh orang lain. Nah, oke sobat ya. Jadi isian-isian tadi ini biasanya kalau bagi sudah bermain di YouTube mereka sudah paham. Mulai dari judul, kemudian thumbnail, kemudian SEO tag ya, kemudian hashtag itu sudah mereka otomatis buat dan susun pesan. Karena ini adalah kunci-kunci yang bisa menjadikan video kita tampil di beranda orang lain. Oke sobat ya, jadi demikian tadi saya berbagi di sini. Selain saya kontennya ngevlog, kontennya wisata, kuliner, dan lain sebagainya, saya juga ingin berbagi pada teman-teman. Dan kalau apapun yang saya sampaikan tidak salah dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya sangat menerima masukan dan saran teman-teman yang sesama YouTuber pemula khususnya ya. Mari kita berikan masukan kepada teman-teman yang lain biar sama-sama kita sukses. Tujuannya adalah satu, memberikan kemanfaatan ilmu kepada sesama agar apa yang kita miliki tidak mubadir ya. Karena kalau kita berbagi ilmu, tentunya ilmu kita tidak akan pernah berkurang ya. Sama seperti kalau kita sedekah, kita tidak akan menjadikan miskin. Nah, itulah prinsip saya. Jadi dengan video ini, saya tentunya akan berbagi pengalaman pada teman-teman. Terima kasih sobat ya. Jadi video-video saya tonton terus. Semoga apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Salam YouTuber pemula. Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.